Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya Allah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat saya tentang korupsi. Kondisi pandemi di Indonesia belum menampakkan bakal tuntas. Angka kasus justru melonjak dalam sebulan belakangan, terutama setelah varian Delta diumumkan sudah memasuki Indonesia. Praktik korupsi ternyata tidak padam di tengah pandemi COVID-19 yang telah melanda tanah air selama hampir 2 tahun ini. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi kini telah menjadi budaya yang lumrah di negeri kita ini. Hampir di setiap segi kehidupan bangsa ini ditemukan tindakan korupsi, baik secara pribadi maupun kelompok. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, korupsi juga ditemukan pada instansi yang seharusnya memberantas kasus korupsi ini. Selain itu, anehnya adalah setiap pelaku korupsi yang tertangkap tidak pernah merasa malu. Bahkan, mereka masih bisa membela diri dan tersenyum di hadapan media. Bahkan juga bisa kembali menduduki jabatan yang penting. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di negeri lain. Seharusnya, negeri kita menerapkan hukuman yang berat bagi para koruptor. Larangan korupsi telah disebutkan Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dalam hadis disebutkan orang yang melakukan tindakan korupsi termasuk orang yang bangkrut, sebab mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa amal salat, puasa, dan zakat, namun ia telah mencerca ini seseorang, menuduh orang berzina, memakan harta orang, menumpahkan darah orang, dan memukul orang. Orang ini diberi amal kebaikannya, dan yang ini diberi dari kebaikannya. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua tanggungannya, dosa-dosa mereka yang dizalimi diambil lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Inilah ancaman bagi koruptor di akhirat nanti, yakni dilempar ke dalam api neraka. Tindakan korupsi ini sangatlah merugikan bangsa kita karena hartanya terkuras habis oleh sebagian orang. Semua agama di dunia ini tidak ada yang membenarkan tindakan mencuri ini, sehingga dianggap dosa dan akan membuat Tuhan murka. Oleh sebab itu, marilah kita menjauhkan diri kita dari tindakan korupsi dengan cara menanamkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga harus aktif membantu pemerintah dalam memberantas korupsi demi terwujudnya bangsa kita yang bebas dari korupsi. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangkal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.